Di video ini kita akan menceritakan sebuah film yang diadaptasi dari novel tahun 1850 berjudul Moby Dick. Moby Dick itu sendiri terinspirasi dari kejadian nyata yang terjadi tahun 1820, di mana sebuah kapal pemburu paus bernama Essex tenggelam setelah dihantam seekor paus. Jadi tanpa menunggu lama, mari kita simak ceritanya. Di abad ke-18, jauh sebelum minyak bumi ditemukan, pelaut memburu paus untuk mengambil minyaknya. Dan besarnya permintaan akan minyak tersebut untuk berbagai keperluan, baik sebagai bahan penerangan atau industri lainnya, menjadikan perburuan paus bisnis yang sangat menjanjikan. Cerita dimulai dengan Herman Melville, seorang novelis muda yang tertarik untuk menjadikan tragedi kapal Essex sebagai referensi untuk karya terbarunya. Dia menempuh perjalanan jauh untuk menemui Thomas Nickerson, satu-satunya kru kapal Essex yang berhasil selamat setelah kecelakaan misterius yang menimpa mereka dan masih hidup sampai saat ini. Herman Melville. Setelah memperkenalkan diri, Melville menjelaskan maksud kedatangannya dan menawarkan sejumlah uang agar Thomas mau bercerita tentang kisahnya tersebut. Tapi sepertinya Thomas adalah tipe orang yang tertutup, apalagi jika menyangkut masalahnya itu. Merasa terusik, Thomas menegaskan kepada Melville bahwa dia tidak tertarik sama sekali untuk membagikan kisahnya dan kemudian mengusir Melville. Leave now. Melville yang kesal lalu memutuskan untuk pulang, namun Nyonya Nickerson berhasil mencegahnya dan meminta Melville untuk bersabar agar dia bisa berbicara terlebih dahulu dengan suaminya. Dan mengingat keadaan ekonomi mereka yang kurang baik, akhirnya sang istri berhasil membujuk Thomas untuk menerima tawaran Melville dan menceritakan semua kisahnya. Cerita dimulai tahun 1820 ketika seorang pelaut bernama Owen Chase terlihat sangat bersemangat karena setelah kerja kerasnya selama ini, dia akan diangkat menjadi kapten kapal. Good morning, Mr. Chase. Mr. Mason. Come in, please. Namun setibanya di kantor, rupanya ada sedikit perubahan dari manajemen perusahaan. Meskipun sebelumnya posisi kapten tersebut sudah dijanjikan kepada Owen, pihak manajemen memberikan posisi itu kepada orang baru bernama George Pollard Jr. yang ternyata titipan dari keluarga pemburu paus terkenal dan dihormati di kota itu. Yes, well, blood's not going to fill a ship with oil, Mr. Mason. Owen yang merasa dipermainkan tentu saja tidak bisa menerima keputusan itu. Dia lebih memilih berhenti daripada menjadi first mate atau wakil kapten untuk orang yang tidak berpengalaman. Dan takut akan kehilangan aset seperti Owen, pihak manajemen kembali membujuk Owen dengan menawarinya posisi kapten, hanya jika dia mau menjadi wakil kapten untuk Pollard di pelayaran kali ini. Akhirnya setelah meminta perjanjian tertulis, Owen bersedia menjadi pengasuh untuk kapten barunya tersebut. Sepertinya sudah menjadi tradisi bahwa di setiap keberangkatan pelaut selalu diiringi oleh doa-doa dan disaksikan oleh banyak orang. Mengingat pada masa itu memburu paus seperti sebuah tugas mulia yang dimana berkat jasa para pelaut tersebut, masyarakat bisa tetap menikmati penerangan saat malam menjelang. Thomas selalu menerangkan bahwa kisah kapal Essex ini adalah cerita tentang dua orang pria dengan egonya masing-masing, di mana Kapten Pollard Jr. yang terbebani oleh ekspektasi keluarganya yang besar untuk menjadikannya seorang kapten kapal paus yang hebat, dan Owen Chase, anak dari petani biasa yang ingin membuktikan bahwa untuk menjadi seorang kapten kapal yang hebat tidak ditentukan oleh nama besar keluarga, namun kerja keras dan juga pengalaman. Just come back. Dan benar saja, tidak lama setelah kapal berlabuh, Owen menunjukkan kemampuannya dalam hal menavigasi kapal, menjadikannya sosok yang dihormati oleh kru kapal lainnya. Dan di sisi lain, aksi yang dilakukan Owen tersebut semakin membuat sang kapten merasa insecure atau iri kepada Owen. Not bad, Mr. Ray. Well done. Saat makan malam, tak sengaja atau tidak, Pollard malah memilih untuk membahas ayahnya Owen yang hanya seorang petani biasa dan sempat dipenjara juga saat Owen masih kecil. Tentunya topik ini membuat Owen muak dengan keberadaan kaptennya tersebut. Dia lalu pamit meninggalkan meja makan dan pergi untuk memeriksa keadaan kru kapal lainnya. Dan setelah beberapa hari terjadi lagi perdebatan antara kapten dan wakilnya. Mr. Chase? Sir. Pollard memerintahkan Owen untuk menambah kecepatan. Namun menurut Owen jauh lebih baik jika mereka mengamati cuaca terlebih dulu sebelum memutuskan untuk menambah kecepatan. Meskipun akhirnya Owen tidak punya pilihan selain mematuhi perintah kaptennya. Dan setelah beberapa saat, prediksi Owen menjadi kenyataan. Terlihat ada badai besar yang mendekat ke arah kapal. Owen lalu menyarankan kapten agar mengurangi kecepatan dan menunggu badai berlalu. Tapi sang kapten tetap bersikeras untuk menambah kecepatan dan menerjang badai tersebut untuk menghemat waktu perjalanan. Di tengah terjangan badai, semua kru terlihat sibuk untuk menjaga agar kapal tidak tenggelam.
Sementara si kapten akhirnya menyadari kesalahannya, memerintahkan kapal untuk putar balik. Turn the ship! Turn to leeward! No! Namun sekali lagi Owen memiliki pemikiran yang berbeda dengan kaptennya. Dia menyarankan agar Kapten Pollard terus menerjang badai karena menurutnya putar balik di situasi seperti ini akan lebih berbahaya. Dan akhirnya Owen sekali lagi membuktikan bahwa keputusannya itu lebih baik daripada keputusan yang Kapten Pollard ambil. Kesal karena Owen selalu meragukan keputusannya, Kapten Pollard lalu memanggil Owen ke ruangannya. Di sana Owen diminta untuk mengumumkan kepada semua kru bahwa kapal akan kembali ke Nantucket untuk perbaikan. Dan Owen harus meminta maaf karena keputusan yang diambil hampir membuat semua kru celaka. Mendengar hal itu tentu saja Owen marah besar dan mengatakan bahwa itu semua adalah perintah Kapten Pollard sendiri dari awal. Dan menyalahkan orang lain atas kesalahan sendiri adalah sikap seorang pengecut. My name is Captain George Pollard. Akhirnya setelah perdebatan panjang mereka berdua sepakat untuk berdamai sementara. Paling tidak sampai mereka mencapai tujuan utama mereka. Momen yang semua orang nantikan akhirnya muncul juga. Dengan sigap para kru menurunkan skoci dan mulai mendayung untuk memburu paus malang tersebut. Take me to the pretty spot! Dan setelah merasa yakin, Owen lalu melemparkan tombak yang sudah diikat tali sebelumnya ke paus malang tersebut. Dan setelah itu, para pelaut hanya bisa menunggu apakah serangan Owen cukup kuat untuk mengakhiri pausnya, atau paus tersebutlah yang menyeret kapal mereka ke dasar laut. No, wait! Oh, God damn it! I said don't touch it! Dan sekali lagi para kru menjadi saksi kehebatan Owen dalam memburu paus. Malamnya semua kru terlihat bersemangat mengolah hasil tangkapan mereka dan memastikan tidak ada sedikit pun bagian paus yang terbuang. Sayangnya kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena sepertinya paus di perairan itu sudah sangat langka. Sudah hampir setahun berlayar tapi mereka masih jauh dari target, yang artinya mereka masih jauh dari kata pulang. Dan dengan persediaan makanan yang menipis, mereka kemudian berlabuh di pelabuhan terdekat. Takdir mempertemukan mereka dengan pemburu paus lain yang bernasib malang. Were there whales there? More than you've ever dreamt. Kapten Malang itu menceritakan bahwa dia menemukan perairan yang dipenuhi oleh paus, namun sayangnya tempat ideal itu juga dijaga oleh seekor monster, yaitu paus putih raksasa dengan panjang 100 kaki. Paus itulah yang menghancurkan kapal mereka dan hanya menyisakan beberapa orang yang selamat, termasuk sang kapten yang juga harus membayar mahal untuk kunjungannya ke sana. Mendengar cerita itu dan didorong rasa putus asa, untuk pertama kalinya Kapten Pollard dan Owen memiliki pikiran yang sejalan, yaitu menuju perairan yang barusan diceritakan. Amen to that. Amen. Singkat cerita, tibalah mereka ke sebuah tempat yang belum dijelajahi pelaut manapun sebelumnya. Dan persis seperti yang diceritakan Kapten Malang tadi, perairan ini dipenuhi oleh paus. Lower away! Lower away! Dengan komando dari Kapten Pollard, perburuan pun dimulai. Semua tampak baik-baik saja sampai kapal yang dinaiki Owen tiba-tiba dihantam oleh sesuatu dan terbalik. Dan saat masih mencerna apa yang barusan terjadi, mereka akhirnya menyaksikan sendiri apa yang dimaksud oleh kapten kapal Spanyol sebelumnya. Tampak di hadapan mereka seekor ikan paus putih berukuran raksasa. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, Owen dan para krunya kembali ke kapal induk untuk memperbaiki skoci mereka. Namun berbeda dari paus yang ditemui sebelumnya, paus putih ini sepertinya memiliki kecerdasan dan menyimpan dendam seperti manusia. Tidak lama kemudian, paus itu kembali menyerang kapal induk dan berhasil membuat kerusakan di lambung kapal. Merasa tertantang, Owen mempersiapkan harpun terbesar yang dia miliki dan berhasil mengenai area mata paus tersebut. Akan tetapi, hal inilah yang menjadi awal mula bencana bagi kapal Essex. Tali yang masih terikat tersebut malah berbalik menjadi senjata bagi paus untuk memporak-porandakan kapal mereka. Melihat hal itu, Kapten Pollard dan awak lainnya langsung menghentikan perburuan mereka dan bergegas kembali ke kapal induk. Di sana terlihat tatapan kosong sang kapten saat melihat kapalnya sudah hancur. Pollard memanggil Owen dan sebelum sang kapten mengajukan pertanyaan, Owen langsung menjawab bahwa ini semua adalah ulah seekor paus. Melihat kondisi kapal yang rusak parah, sang kapten tidak punya perintah lain selain perintah untuk meninggalkan kapal kepada seluruh kru. Para kru lalu mengevakuasi diri menggunakan 3 skoci yang masih tersisa. Mereka mengumpulkan layar yang masih bisa digunakan dan makanan untuk perjalanan terpanjang yang akan mereka lalui setelah ini.
Dilanda keputusasaan, Coffin yang juga sepupu dari Kapten Pollard menjadi agresif. Dia lalu menodongkan pistol ke Owen dan menyalahkannya karena telah menghasut kaptennya untuk tetap melanjutkan perjalanan ke perairan ini. Dan tanpa adanya kompas, para kru tersebut hanya bisa mengira-ngira di mana posisi mereka dan kemana mereka harus pergi. Dan tentunya masih dalam bayang-bayang paus tersebut. Tidak terasa 30 hari sudah mereka terapung dengan persediaan makanan yang semakin menipis. Di saat orang-orang merasa sangat putus asa, mereka akhirnya melihat sebuah pulau yang mengembalikan kembali harapan mereka untuk bisa bertahan hidup. Namun satu yang pasti adalah paus ini cukup pintar dan sadis. Dia seperti sengaja menunggu momen di mana kru merasa punya peluang hidup dan menghancurkannya lagi. Seperti menyimpan dendam, kali ini serangannya terlihat lebih brutal dan destruktif. Dan di saat seperti ini, melarikan diri untuk berenang sifatnya adalah satu-satunya opsi jika ingin tetap bertahan hidup. Kru yang berhasil selamat di pulau itu tampak berusaha mencari apapun yang bisa mereka makan. Namun apesnya, sepertinya pulau tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang cukup untuk dihuni manusia. Dan kru kapal Essex bukan satu-satunya yang pernah terdampar di pulau tersebut. Been here a long time, no doubt. If we stay, we die. Lalu beberapa hari kemudian, setelah mereka cukup kuat untuk melanjutkan perjalanan, kru terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang tetap tinggal di pulau dan menunggu kapal melintas, dan kelompok yang kembali melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Owen mencoba lagi untuk mengajak Matthew yang merupakan temannya sejak kecil. Namun dengan kondisinya yang sekarang, Matthew lebih memilih untuk tinggal daripada menjadi beban temannya itu. Kemudian Owen berjanji untuk segera menjemputnya jika dia sudah tiba di Nantucket. We're going home. We're going home. There's no point. Let's go. Di hari ke-48, tragedi yang sebenarnya terjadi. Para kru dihadapkan dengan pilihan terberat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Apakah mereka mempertahankan sisi kemanusiaan atau keberlangsungan hidup mereka? Dan tentunya teman-teman bisa menemukan sendiri apa yang akan terjadi pada jasad kru tersebut di hadapan kru lain yang sangat sedang kelaparan. Di hari ke-71, sepertinya para kru sudah terbiasa dengan tradisi baru tersebut. Kali ini mereka mengundi siapa yang harus mengorbankan diri demi kru lainnya. Dan saat undiannya jatuh ke tangan Kapten Pollard, sepupunya yaitu Coffin bersikeras untuk mengundi ulang. Namun Kapten Pollard percaya bahwa ini adalah waktunya bagi dia untuk pergi. Coffin lalu mengambil pistol dan menembak dirinya sendiri agar sang kapten bisa tetap bertahan hidup. Dan entah berapa lama setelah kejadian itu, si paus kembali mengunjungi mereka. Namun berbeda dari sebelumnya, kali ini si paus tidak menunjukkan perilaku agresif sama sekali. Dia seperti hanya berkunjung untuk memeriksa keadaan para kru yang masih selamat. Kapten Pollard lalu melemparkan tombaknya dan meminta Owen untuk membalaskan dendamnya. Mungkin di antara semuanya, sang kapten adalah orang yang paling menyimpan dendam pada makhluk itu. Namun anehnya, Owen yang sebelumnya juga sangat terobsesi untuk balas dendam malah menurunkan niatnya begitu saja. Mungkin dia menyadari bahwa semuanya sudah terlambat dan dia lebih memilih keselamatan dirinya dan teman-temannya. Keputusan Owen tersebut untuk membiarkan paus pergi sepertinya membuat Pollard sangat kecewa. Dan akhirnya mereka berpisah di lautan sana. Di hari ke-87, akhirnya perahu yang dinaiki Pollard berhasil diselamatkan oleh sebuah kapal yang kebetulan melintas. May God have mercy. Sementara Owen dan Nickerson akhirnya berhasil mencapai daratan di Chili di hari ke-90. Di sana mereka mendapatkan perawatan dari warga setempat dan 3 bulan kemudian mereka akhirnya bisa pulang ke rumah. Tidak ada sorakan atau ucapan selamat yang menyambut mereka seperti saat mereka berangkat. Dan mereka pun sepertinya tidak mempedulikan hal itu. Mereka hanya bersyukur masih bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga masing-masing. Sebagai kru yang selamat, kapten dan wakil kapten tentunya mereka diminta untuk menceritakan semua yang terjadi pada perusahaan. Owen lalu menjelaskan bahwa tragedi tersebut disebabkan oleh seekor paus. Perusahaan menyadari bahwa kesaksian tersebut akan sangat merugikan, karena jika berita ini tersebar, maka dipastikan banyak pelaut akan ketakutan untuk pergi berlayar lagi. Pollard yang juga keluarganya bergantung pada industri paus terus membujuk Owen agar memberikan kesaksian palsu, dengan iming-iming posisi kapten seperti yang diimpikan Owen selama ini. Tapi Owen tetap pada pendiriannya. Hari berikutnya terlihat hanya Kapten Pollard yang memberikan kesaksian sendirian. The
The Essex was stove by a white whale. Namun di luar dugaan, sang kapten menyampaikan semua yang terjadi secara detail seperti disampaikan Owen sebelumnya. Namun sepertinya kesaksiannya tidak berarti apapun. Apa yang dia sampaikan ditutupi oleh para pejabat dan pengusaha yang tidak ingin usahanya terusik. Di akhir film menceritakan bahwa Owen langsung berlayar lagi untuk menjemput temannya yang masih tertinggal di pulau tersebut. Namun hanya 2 orang yang masih bertahan hidup, sementara temannya Matthew sudah meninggal di sana. Sementara Kapten Pollard kembali berlayar untuk mencari paus itu untuk membalaskan dendamnya. Namun sepertinya dia tidak pernah menemukannya lagi dan berhenti berlayar untuk selamanya. Demikian alur cerita dari film ini. Semoga bisa menghibur dan jangan lupa juga untuk meninggalkan masukan atau komentar teman-teman ya. Hatur nuhun.